Islam itu menyerang negara lain itu rasanya tidak pernah ada. Ya. Tidak pernah juga berperang duluan. Yang ada diserang, dikuasai, dihabisin. Ada konteksnya lah. Ada konteksnya. Jadi tidak pernah ada. Kalau dianggap Islam itu negara yang ekspansif, banyak korban, membunuh, seperti narasi-narasi di dunia barat, saya pikir itu tidak pernah ada. Ya, jadi yang sudah jelas memang itu semua untuk nutupin motif aslinya. Motif aslinya adalah ekspansi, motif aslinya adalah ekonomi, motif aslinya adalah sumber daya alam ataupun eksploitasi yang lainnya atau posisi geopolitik. Nah, tapi dibungkus atas nama peace. Mereka selalu bisa melakukan itu. Yang terakhir kan ketika mengabarkan Khamenei itu terus kemudian wafat, itu kan Trump menggunakan kata-kata bahwasanya ini sudah tercipta perdamaian di Timur Tengah dan kami akan mengantarkan perdamaian ini untuk dunia. Nah, artinya ini narasinya mereka ya tentang masalah perdamaian. Nah, kalau misalnya dengan kaum muslimin berbeda banget, karena kaum muslimin sebenarnya tidak pernah untuk melakukan itu tanpa konteks. Memang kacau tuh memang. karena perdamaian. Lucunya gini sebenarnya, Mas. Lucunya adalah ketika dia jual narasi perdamaian ini ternyata banyak yang beli. Di BOP itu kan dia jual narasi perdamaian kan. Ini kayak ada orang terus kemudian bikin grup, ini adalah grup perdamaian. Oh, kalau damai kita harus masuk gitu kan ya. Lucunya adalah Vatikan itu adalah negara yang katanya memang ya negara Katolik kan ya. Negara Katolik cinta perdamaian tentu saja dan memberikan cinta kasih pada seluruh dunia lah gitu. Artinya damai pada seluruh dunia seperti misinya Yesus kan gitu kan ya. Itu aja nolak. Tapi ternyata kalau kita ikut gabung di dalamnya itu agak sedikit suspicious sih seharusnya. Suspicious. Apa ya, badan perdamaian tetapi kok berperang gitu ya. Iya, lucu. Jadi itu kayak yang aku bilang tadi itu kayak ya sama paradoks. Paradoks kayak Ustadz nggak sholat misalnya. Ustadz nggak sholat. Tapi dia menyuruh sholat. Tapi dia nyuruh sholat, tapi dia nggak sholat. Kayak kasat narkoba tapi narkobaan kayak kemarin. Itu kan aneh banget kan gitu. Atau polisi bukan gitu kan ya. Itu kan aneh banget menurutku sih, harusnya nggak terjadi begitu sih. Ini sudah merupakan DNA mereka sebenarnya. DNA mereka itu adalah seperti di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Sebenarnya mereka justru yufsid, mereka justru merusak. Kenapa? Karena ini DNA-nya mereka. Kok bisa kita katakan DNA-nya mereka? Ya semenjak dibuatnya Amerika itu juga sudah mereka udah bohong kan. Kita tahu bahwasanya mereka jadi every accusation is a confession. Bahwasanya ketika mereka mengatakan ada mass destruction weapon di Irak, ternyata mereka yang bikin mass destruction weapon. Lalu terus mereka bilang bahwasanya kita tidak boleh pakai nuklir. Sejarah mencatat mereka adalah satu-satunya negara yang ngebom nuklir orang. Lalu ketika terakhir mereka bilang damai, ternyata mereka adalah nyerang orang. Dan aku bilang kenapa DNA, dari awalnya pendirian itu mereka sudah bunuhin berapa banyak orang. Ada satu penulis namanya David Stannard, itu dalam bukunya American Holocaust, itu memperkirakan roughly sekitar 100 juta Indians yang dibunuh mati dengan senjata biologi, dengan senjata kimia, dengan senjata fisik dan segala macamnya. 100 juta itu bukan angka yang kecil. Apalagi zaman dulu karena kita tahu bahwasanya angka terbesar casualties perang itu masih dipegang Perang Dunia Kedua dengan sekitar 25 juta orang yang meninggal. Perang Dunia Pertama sekitar 15 juta orang yang meninggal. Sementara 100 juta itu ngeri banget angka segitu. Untuk satu bangsa. Dan untuk satu bangsa.